Jadi kritikan juga untuk Syiah, ya, orang-orang Syiah yang menganggap Hasan bin Ali maksum. Kalau beliau dianggap maksum, ya padahal beliau manusia biasa, eh, mengapa beliau menyerahkan kepada Khalifah Muawiyah, sehingga dengan begitu batillah anggapan orang-orang Syiah Hasan bin Ali ini maksum. Ya, Hasan bin Ali maksum. Karena ternyata kan dalam versinya orang-orang Syiah, pandangan orang-orang Syiah, Muawiyah ini dianggap kafir. Ya, bahkan Syiah Zaidiyah yang diklaim sebagai Syiah yang paling lembut, ya, kepada Ahlus Sunnah, ya, mereka mengkafirkan. Dan pernah ada cerita dari Ustadz Firanda, ya, dalam kesempatan beliau entah umroh atau haji di Madinah, bahwa ketika ditanyakan kepada orang Syiah bagaimana dengan Muawiyah, ya, mereka mengatakan Muawiyah ini kafir, ya, wallahu a'lam. Jadi memang aneh, ya, cukup aneh orang-orang Syiah ini jika mereka menganggap ada manusia yang maksum selain Rasulullah dan para nabi, juga malaikat, ya. Nah, kembali ke khilafah Bani Umayyah yang tadi disebutkan, khilafah Bani Umayyah yang tadi sudah muncul sejak abad pertama Hijriyah, tepatnya tahun 61 Hijriyah, ya, sampai 130-an sekian, 30-an satu kalau nggak salah. Kemudian nanti berlanjut kepada Bani Abbas yang tadi diawali dengan membunuh para keturunan Bani Umayyah, ya, diantaranya ada kekecewaan. Dan memang pasca Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8, berarti beberapa khalifah terakhir yang di masa Daulah Bani Umayyah yang pertama ini, diinformasikan di banyak referensi sejarah bahwa bahwa khalifah-khalifah setelahnya itu memiliki mental-mental yang lemah, ya, bahkan diantara mereka sampai terjatuh pada kemaksiatan. Dan nanti ketika berakhir Bani Umayyah, maka dimulailah babak baru yang kita kenal dengan Bani Abbas, ya, khilafah Al-Abbasiyah, sampai ratusan tahun, hampir 5 abad lamanya, ya, kan cukup panjang durasi khilafah Bani Abbas tadi, yang sampai hampir setengah abad, ya. Makanya khalifah yang memimpin pun begitu banyaknya. Tapi mungkin dalam pembahasan nanti Bani Abbas biasanya saya sebutkan khalifah-khalifah yang top, ya, misalnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Harun Ar-Rasyid, ya, dan seterusnya. Banyak lagi para khalifah-khalifah yang masyhur, termasuk di antara masa khilafah Al-Abbasiyah ada khilafah Ayyubiyah. Ini seperti kalau di Indonesia ada istilah seperti anak kerajaan. Di Demak sana ada kerajaan Islam Demak misalnya, di Jawa, ya. Kemudian ada anak kerajaan Islam Demak ini ada kerajaan Pajang, kemudian kerajaan Mataram Islam, gitu kan. Ini seperti anak kerajaan tadi, ya. Nah, kembali ke Ayyubiyah, ya, kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini sangat relevan juga diulas kembali berkaitan dengan peristiwa pengeboman atau bombardir atau penyerangan warga sivil Palestina, ya, 1 bulanan yang lalu, ya, kaum muslimin yang sedang beribadah di bombardir, diganggu, ya. Kemudian Masjidil Aqsa ada penembakan di sana ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat taraweh, ya, dan seterusnya. Ini kan mengingatkan kembali kisah silam, ya, di masa silam, di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut kembali wilayah-wilayah
Palestina, ya. Padahal di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, Palestina itu sudah ditaklukkan dengan cara damai, ya. Dan luar biasanya di masa Khalifah Umar waktu itu, agama-agama lain misalnya seperti agama Yahudi, Nasrani itu diberikan kesempatan mereka untuk beribadah, dan rumah-rumah ibadah tidak boleh dihancurkan. Ya, sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an. Ya, kelihatannya ini gambaran yang akan kita pelajari selama 1 semester dan 1,5 semester di semester atau di tahun ketiga ini, ya, di tahun ketiga ini. Jadi 1,5 semester. Nah, selanjutnya berkaitan dengan Islamisasi di Nusantara, ya, ada cukup banyak juga pembahasan termasuk kerajaan-kerajaan Islam, kemudian mengenal tokoh-tokoh, ya, di Nusantara, ya, juga karya-karyanya. Ini juga nanti akan kita lewati bersama, dan cukup banyak, ya, waktu yang harus disediakan. Sebagiannya saya sudah siapkan slide-slide untuk pembahasan kita secara ringkas mengenai fakta-fakta sejarah. Dan saya anjurkan tadi, ya, koleksi buku-buku sejarah, ya, koleksi juga buku-buku sejarah, karena begitu pentingnya sejarah, ya. Mantan presiden kita pernah mengingatkan jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah, ya, jas merah. Bahkan kalau kita lihat ada banyak, ya, pernyataan-pernyataan unik, ya. Sejarah itu kan bisa menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa, dan dia kalau mau menjadi bangsa yang besar maka lihatlah sejarahnya. Terlebih lagi berkaitan dengan sirah nabawiyah, bahkan para ulama menyebutkan di masa salaf dulu itu mereka mengajari anak-anaknya sirah nabawiyah seperti mereka mengajari Al-Fatihah, gitu kan. Ya, luar biasa, ya, begitu pentingnya muatan sejarah ini, ya. Terlebih lagi tadi sejarah Islam, ya, sejarah Islam. Kita cukupkan dulu sampai di sini yang berkaitan dengan pengantar pertemuan pertama, ya, di pertemuan yang perdana ini, ya, untuk memasuki pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, nanti, ya, tolong disampaikan ke saya di akhwat ini sudah sampai di mana pembahasan Khulasah jilid 3, ya. Mungkinkah kita ulang dari awal atau secara ringkas kita masuki Khulafaur Rasyidin, pembahasan Khulafaur Rasyidin yang di jilid 3 Khulasah Nuril Yakin. Poin-poin penting yang diambil juga sebetulnya sudah masuk di buku Hikbah Minat Tarikh, ya, sekaligus jawaban-jawaban menepis pernyataan-pernyataan dari orang-orang Syiah, ya. Sampai di sini kita akhiri dulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.